wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sapitri, NPM saya 19110024. Di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan profesionalisasi bimbingan dan konseling. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian profesionalisasi. Profesi yaitu suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Artinya, pekerjaan yang disebut profesi itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian di sini ada status profesi bimbingan dan konseling. Menurut pendapat para ahli, dapat kita simpulkan secara garis besar ciri-ciri atau kriteria profesi, yaitu yang pertama, pekerjaan yang disebut profesi bersifat sebagai layanan kepada masyarakat umum. Kemudian pekerjaan yang disebut profesi adalah khas dan jelas batasan-batasannya, dilaksanakan dengan cara-cara ilmiah, dilaksanakan oleh petugas yang khusus, memiliki kewenangan yang diakui badan resmi pemberi pengakuan. Kemudian ada sistem ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas sebagai hasil pengembangan melalui proses ilmiah. Kemudian anggota suatu profesi dituntut memiliki kecakapan yang minimum yang dapat ditetapkan dengan menerapkan patokan seleksi. Kemudian dalam menjalankan tugas layanan kemasyarakatan profesi ini, dia itu lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Para anggota profesi ini dia itu bergabung dalam sebuah himpunan, kemudian dia berperan aktif dalam himpunan tersebut. Para anggota profesi ini terus-menerus memajukan diri dengan melakukan bacaan teknis atau jurnal, kegiatan penelitian atau keikutsertaan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah seperti konferensi, seminar, kemudian simposium yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut. Jadi di sini saya akan membacakan kriteria profesionalisasi bimbingan dan konseling. Dari penjelasan di atas tadi dapat disimpulkan di sini ada 4 kriteria bimbingan dan konseling. Yang pertama itu bersifat layanan kemasyarakatan. Jadinya yang kedua itu ada khas dan jelas tugasnya. Yang ketiga ada penggunaan cara-cara ilmiah. Kemudian yang terakhir tuh petugas yang berwenang standar dan seleksi. Jadi sekian presentasi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya Silvi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Silvi Oktarina, NPM 19110049. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh saudari Elsa Sapitri. Di sini saya akan membahas tentang usaha-usaha profesionalisasi bimbingan dan konseling. Di masa sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah telah mencapai kemajuan yang signifikan. Namun masih banyak yang harus dikerjakan untuk menjadi bimbingan dan konseling profesi yang sebenar-benarnya. Di Indonesia, usaha-usaha memajukan profesi ini tidak diharapkan akan dilakukan oleh organisasi profesi sepenuhnya. Campur tangan di pihak birokrasi pemerintah, jalur struktural terasa sekali dan kelihatan lebih menonjol. Sebagai contohnya, dalam penyusunannya kurikulum, peran pemerintah sangat besar. Demikian pula soal akreditasi. Dengan adanya kecaman atas kinerja konselor lulusan perguruan tinggi, termasuk dalam pengertian ini adalah peningkatan mutu praktikum dengan bimbingan intensif dan penilaian yang dipertinggi standar kelulusannya. Yang ketiga, peningkatan kewenangan dosen. Peningkatan ini sangat mutlak dan bisa dicapai melalui penerapan standar yang tinggi untuk seleksi penerimaan dosen baru pada bidang dan profesinya. Dan yang terakhir, pemberlakuan standar kewenangan minimum. Mengenai kewenangan itu, termasuk kewenangan memberikan tes dan instrumentasi bimbingan lainnya dan penggunaan pendekatan bantuan yang ditentukan. Karena adanya
bidang-bidang singgung dengan kewenangan profesi lain seperti psikologi dan sosiologi, maka perlu kerjasama dengan pihak yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.